Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Sabila Harini Putri dalam Learning Journal mingguan untuk mata kuliah Public Speaking. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, tapi ada yang berbeda dengan kuliah Public Speaking di minggu kemarin. Biasanya kita bertatap muka langsung di kelas, tapi di minggu ini perkuliahan dilaksanakan secara online melalui via Gimik atau Zoom. Meski terhalang layar dan jarak, semangat belajar kita tetap sama bersama. Seperti biasa, perkuliahan diawali dengan praktik public speaking dari 3 teman saya yang terpilih di minggu ini. Ada Eka yang tampil membawakan peran sebagai penceramah, lalu ada Viroh yang melakukan sharing sangat menarik terkait fenomena overthinking, dan juga Salsa yang berperan sebagai guru madrasah. Melihat penampilan mereka secara virtual memberikan pelajaran berharga bagi saya, bahwa seorang pembicara harus tetap mampu membangun koneksi dengan audiens dan menjaga gestur tetap hidup meskipun hanya melalui kamera. Setelah sesi praktik yang seru-seru itu selesai, agenda langsung dilanjutkan dengan pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai macam-macam profesi public speaking. Profesi yang pertama yang dibahas adalah Master of Ceremony atau MC. Ternyata tugas seorang MC bukan hanya sekedar membacakan urutan acara, tetapi ia bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan acara saat acara tersebut sudah dimulai. Seorang MC tidak hanya mengantarkan satu segmen ke segmen berikutnya, tapi juga harus bisa menjaga emosi penonton agar tetap semangat mengikuti rangkaian acara hingga akhir. Hal ini penting karena MC harus menguasai detail keadaan agar audiens merasa nyaman dan penyelenggara pun tenang. Beberapa hal wajib yang harus dikuasai MC antara lain mengenali audiens, mempelajari rundown serta skrip, menggunakan pakaian yang tepat, hingga memperhatikan penggunaan intonasi dan tahapan pembukaan yang benar. Selanjutnya, kami mempelajari tentang profesi reporter. Reporter adalah seseorang yang bekerja di media massa dengan tugas utama mencari, mengumpulkan, dan menyampaikan informasi atau berita kepada masyarakat. Biasanya mereka melakukan peliputan langsung di lapangan dan bekerja sama dengan tim untuk menghasilkan berita yang akurat serta dapat dipercaya. Peran penting seorang reporter meliputi kemampuan menentukan inti pokok berita, menulisnya dengan baik, hingga menyampaikannya secara langsung atau live di depan pemirsa. Profesi ketiga yang tidak kalah menarik adalah penyiar radio. Penyiar merupakan seseorang yang bertugas menyampaikan ide atau informasi kepada masyarakat agar pesan tersebut dipahami dengan baik oleh pendengar. Sebagai komunikator, dalam proses komunikasi, penyiar harus memiliki teknik yang kuat karena mereka tidak bertatap muka langsung dengan pendengarnya. Ada beberapa macam penyiar seperti low profile DJ, personality DJ, dan spesialis DJ. Teknik yang harus diasah meliputi wawasan yang luas, sense of musik, pengaturan nafas, ekspresi suara, hingga kemampuan melakukan visualisasi pendengar agar suasana siaran terasa lebih akrab dan hidup. Yang terakhir, materi ditutup dengan pembahasan tentang penyuluhan agama atau dai. Dai adalah seseorang yang bertugas menyampaikan ajaran Islam melalui kegiatan dakwah. Sebagai komunikator dakwah, mereka memiliki fungsi penting, yaitu fungsi informatif, konsultatif, dan edukatif di tengah masyarakat. Untuk menjadi penyuluh yang baik, dibutuhkan kompetensi ilmu keagamaan yang mumpuni, kompetensi komunikasi agar pesan dakwah jelas dan efektif, serta kompetensi sosial untuk menjadi teladan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Dari pemaparan kelompok 3 tadi, saya menyadari betapa luasnya peluang karir di dunia public speaking. Setiap profesi memiliki tantangan teknis yang berbeda, namun esensinya tetap sama. Bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dengan cara yang paling efektif dan berkesan bagi orang lain? Pembelajaran minggu ini meskipun dilakukan secara online, tetap memberikan banyak wawasan baru bagi saya. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 atas
atas presentasinya, dan tentu saja terima kasih kepada Pak Adi atas bimbingannya yang selalu inspiratif. Demikian Learning Journal saya minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan dengan cerita yang lebih seru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.